Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pagi ini kita masih bisa menghadiri tempat yang mulia ini, yakni masjidnya Allah. Dilanjutkan dengan taklim wa ta'lum setelah kita menunaikan salah satu perintah Allah, yakni melaksanakan sholat subuh, dan salah satu sunnah dari baginda Rasulullah SAW, yakni salat berjamaah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Semoga kita selaku umatnya akan mendapat syafaat dari beliau di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan taklim pagi ini dengan fadilah sedekah. Ibnu Umar radhiyallahu anhu dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, seorang wanita diazab karena telah menahan seekor kucing hingga mati kelaparan. Ia tidak memberi makan kucing itu dan tidak melepaskannya agar ia dapat makan binatang lainnya. Ibnu Umar radhiyallahu anhu dan Ibu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang wanita diazab karena telah menahan seekor kucing hingga mati kelaparan. Ia tidak memberi makan kucing itu dan tidak melepaskannya agar ia dapat makan binatang lainnya. Keterangannya, tanggung jawab orang yang memelihara binatang sangatlah berat, karena binatang-binatang itu tidak bisa berbicara untuk mengutarakan keinginannya. Dengan demikian, mengawasi makanan dan minumannya sangatlah penting. Orang yang berbuat bakhil terhadap binatang berarti menyiapkan dirinya untuk diazab. Banyak sekali orang yang senang memelihara binatang, tetapi ia tidak mampu mengeluarkan harta untuk membeli rumput dan biji-bijian untuk memberi makan binatang itu. Diriwayatkan dari Rasulullah SAW dalam beberapa hadis dengan matan yang berbeda, agar kita takut kepada Allah dalam hal memelihara binatang. Ketika Rasulullah SAW sedang dalam perjalanan, beliau melihat seekor unta yang perutnya menempel di punggungnya karena lapar atau kurus. Maka Rasulullah SAW bersabda, takutlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai binatang-binatang yang tidak dapat berbicara ini. Tunggangilah ia ketika dalam keadaan sehat, dan sembelihlah ia ketika dalam keadaan baik. Jika buang air besar, Rasulullah SAW biasa pergi ke hutan, kebun, atau di balik sebuah bukit. Suatu ketika beliau pergi ke sebuah kebun untuk menunaikan keperluan tersebut. Ketika tiba di tempat itu, Rasulullah SAW melihat seekor unta, dan begitu unta itu melihat Rasulullah SAW, ia menangis dan air mata bercucuran dari matanya. Pada umumnya, setiap orang yang tertimpa musibah
bila melihat orang yang peduli dengan kesusahannya, maka hatinya akan merasa senang. Rasulullah SAW mendatangi unta tersebut dan memegang daun telinga unta itu dengan tangan beliau, sehingga unta itu diam. Rasulullah SAW bersabda, "Siapakah pemilik unta ini?" Maka datanglah seorang sahabat Ansor dan berkata, "Saya ya Rasulullah." Rasulullah SAW bersabda, "Apakah kamu tidak takut kepada Allah yang telah menjadikanmu sebagai pemilik unta ini? Unta ini mengadukan dirimu karena kamu membiarkannya kelaparan dan terlalu banyak memperkerjakannya." Dalam sebuah hadis yang lain disebutkan, suatu ketika Rasulullah SAW melihat seekor keledai yang mukanya telah dicap. Rasulullah SAW bersabda, "Sampai sekarang kalian belum tahu bahwa aku melaknat orang yang mengecap muka binatang atau memukul mukanya." Riwayat ini telah disebutkan dalam kitab Sunan Abi Dawud. Di samping itu, dalam beberapa riwayat lainnya juga terdapat peringatan supaya tidak teledor dalam memelihara binatang. Jika terhadap binatang saja seperti itu, apalagi terhadap manusia sebagai asraful makhluqat, makhluk yang termulia, tentunya harus lebih diperhatikan. Rasulullah SAW bersabda, "Cukuplah menjadi penyebab dosa bagi seseorang karena menyanyiakan orang-orang yang nafkahnya menjadi tanggungannya." Karena itu, bila seseorang memelihara binatang untuk keperluannya, maka berbuat bakhil terhadap binatang itu karena ia menganggap bahwa tak seorang pun yang mengetahui perbuatannya terhadap binatang tersebut, maka itu merupakan kezaliman yang besar terhadap dirinya. Zat yang Maha Mengetahui tentu akan mengetahui semua perbuatannya, dan malaikat yang bertugas mencatat perbuatan manusia tentu akan mencatat perbuatannya. Betapa zalimnya orang yang berbuat bakhil kepada binatang dan yang dipakai untuk membajak, diambil susunya, atau membantu pekerjaan lainnya. Demikianlah salah satu hadis daripada baginda Rasulullah SAW. Semoga kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari dan kita dapat menyampaikannya kepada saudara-saudara kita. Kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.